Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Andi Agus Naidi, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 21 Bengkulu Selatan, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan periode 3 tahun 2024 BIT 1 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor peserta PPG 170135000232 dan nomor induk mahasiswa saya 2423990005. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk pada perintahnya. Saya harapkan masukan dan saran Bapak Ibu dosen penguji agar kedepannya kegiatan saya ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi, Pak. Misi. Halo. Bersedia. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ya, mari kita mulai belajar seperti mana biasa. Kita awali berdoa. Silakan pimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Sebelum kita awali belajar, mari kita membiasakan membaca surat-surat ayat-ayat surat pendek. Siapa yang mau mimpin? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fil tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ya. Baik. Mari kita membiasakan rasa nasionalisme kita
nyanyikan lagu-lagu wajib. Ya, siapa yang mau memimpin jadi dirijennya? Ya, silakan ke depan sini. Nah, boleh. Ya, dari sini. Ya, sebelum mulai, ayo berdiri dulu. Silakan dipimpin. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Silakan, ya. Ya, terima kasih teman-temanmu yang telah memimpin membaca doa dan menjadi dirijen di depan kelas. Kita kasih aplaus pada teman-temanmu yang telah melaksanakan tugasnya. Baik, sebelum mulai belajar, Pak akan menanyakan kembali bagaimana tentang kesepakatan kelas kita. Apakah kesepakatan kelas kita ini telah kita jalankan sebagaimana seperti biasanya? Apa pertama kemarin? Ya. Yang kedua, tidak ribut di dalam kelas. Sudah itu, kelas harus dalam keadaan bersih. Nah, Pak akan melihat apakah kesepakatan kelas ini dijalankan sebagaimana seperti biasanya. Ya. Ya. Ini masih ada sampahnya, buang dulu. Ya. Taruh dulu ya, masih ada edit. Ya. Baik. Sudah siap, rapikan kelasnya, luruskan. Duduknya harus siap. Pak tanya sekali sebelum mulai belajar, apakah kita hari ini sudah siap belajar? Ya. Pak tanya kembali, apakah kita siap hari ini siap belajar? Ya. Kalau sudah siap, Pak akan mengecek siapa hari ini yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, sudah siap belajar? Anak-anakku sekalian, Bapak akan menanyakan pelajaran minggu kemarin. Apa yang kita pelajaran minggu kemarin? Pertama, tentang sholat sunnah. Sholat sunnah kemarin terbagi ada dua. Pertama, sholat sunnah mu'akkad. Yang kedua, ghairu mu'akkad. Nah, hari ini kita akan belajar juga tentang bagian sholat, yaitu tentang mengagungkan Allah dan tunduk atas perintahnya. Nah, sebelum Bapak akan menanyakan tentang mendalam materi ini, Pak akan membawa kalian mengenal materinya dulu. Sejauh mana kalian menguasai materi yang akan kita sampaikan hari ini. Pak, ada sebuah gambar yang kalian amati dan kalian bisa menceritakan tentang apakah gambar ini. Nah, perhatikan gambar ini. Ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang nomor 1 itu orang sujud, sudah itu memegang kertas. Itu perilaku sujud apa? Ada yang bisa jawab? Apa itu? Sujud? Ya, sujud syukur. Gambar kedua, ada orang sujud aja tanpa ada kenal. Sujud apa itu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Apa? Sujud sahwi. Ya.
Yang ketiga ada gambar tentang orang sujud, di depannya ada Al-Quran, orang baca Al-Quran. Sujud apakah itu? Sujud tilawah. Yang kalian sampaikan ini nampaknya sudah kalian baca di rumah. Nah, ada sujud syukur, terus sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, sekarang bagaimana kita cara mempraktekkannya nanti? Bagaimana kita cara mempraktekkannya? Ada yang tahu? Belum. Nah, kalau pengen tahu nanti kita pelajari. Sudah itu bagaimana ketika seseorang itu apabila dia melaksanakan lupa dalam sholat tapi tidak melaksanakan sujud. Nah, bagaimana sikap kita? Ada yang bisa jawab? Belum? Pengen tahu? Pengen tahu betul? Baik, kalau pengen tahu betul, baik. Ini kita akan pelajari dan kita pelajari bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan mengajak kalian bermain sejenak ice breakingnya. Ice breakingnya gampang. Ice breakingnya siapa cepat itu mendapat. Jadi permainannya ada aba, ada abi. Permainan berpasang-pasangan. Berhadapan. Itu menghadap ke sana, berhadapan ya. Ya, yang sebelah kanan itu aba. Aba. Yang sebelah kiri Bapak itu AB. Ketika dengarkan perintahnya, ketika Bapak sebut aba, tangkap tangan AB. Paham? Jadi, tugas AB cepat-cepatlah lari. Lari membunyikan tangannya. Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi ingat, tangannya tetap standby kayak gini. Ya, standby. Gini, nggak usah dua. Ya, standby gini. Ya, standby. Enggak, satu aja. Ya, satu aja. Aba. Belum, ya. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ya. Baik. Sudah bisa belum permainannya? Intinya konsentrasi. Usahakan Abi cepat-cepat membunyikan tangannya. Usahakan Aba cepat-cepat bagaimana menangkap tangan Abi. Baik. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Abi. Ada yang dapat belum? Ada. Ya. Ada yang dapat belum? Ya. Sekali lagi, kita ulangi sekali lagi. Ya. Ya. Aba. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Ada yang dapat nggak tadi? Ya, itu kecepatan kita betul-betul siap. Dalam permainan tadi, konsentrasinya betul-betul konsentrasi. Begitu juga belajar. Belajar itu kalau tidak ada konsentrasi, kita tidak akan bisa memperhatikan. Orang yang konsentrasi aja belum tentu bisa. Apalagi tidak belajar sama sekali. Nah, sebelum masuk pada materi inti, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang pengen kita capai. Pertama, kalian bisa menjelaskan itu perintah agama untuk melakukan sujud sahwi, sujud. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Ini target tujuan yang kita capai dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Pak harap kalian betul-betul memperhatikan pelajaran hari ini dan bisa melaksanakannya dan bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita belajar, Pak akan proses dalam belajar nanti ini menggunakan model PBL. Apa itu model PBL itu? Model PBL itu adalah problem basic learning, yaitu masalah. Tugas kita memecahkan masalah. Apa masalahnya? Nanti kita bahas. Ada dalam tampilan sebuah video. Nah, itu nanti kalian
tanggap Pak membuat satu masalah dalam video, kalian menanggapi dan kita diskusikan dengan menggunakan metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Metode jigsaw itu adalah metode tim ahli. Tim ahli nanti sesama tim ahli membahas satu pokok bahasan. Nanti tim ahli ini kembali lagi kepada kelompok intinya masing-masing. Ini jigsaw. Jigsaw ini sama-sama mencari informasi. Setelah mencari informasi, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, kalau di antara kelompok kalian itu nanti Pak bagi sesuai dengan nomor urutnya. Nah, setelah dapat, kelompok ini nanti akan mendiskusikan kembali. Tim ahli kembali, sesama tim ahli akan berdiskusi tentang pokok masalah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita amati sebuah video. Dan kalian analisa apa yang didapatkan dalam video tersebut. Baik, ini Pak ceritakan. Video ini ada sebuah temanmu mengikuti kompetensi, mengikuti ujian perguruan tinggi. Nah, salah satu temannya mengasihkan kabar kepada teman yang ikut ujian tadi, bahwa teman yang ikut ujian tadi itu berhasil mendapat mengikuti perguruan tinggi. Lalu, orang tersebut melakukan langsung sujud. Sujud apakah yang dilakukannya tadi? Ada yang tahu? Apa itu? Sujud syukur. Ada yang tahu kenapa dia melakukan sujud syukur itu? Karena dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rasa syukurnya langsung bentuk sujud syukur. Nah, ini dalam sebuah gambar video tadi. Nah, video kedua ada, kalian amati juga, ini video kedua nih. Nah, video kedua kalian amati juga tentang apakah video ini. Ya Allah, sehari-hari ini aku sudah banyak melakukan dosa. Baik. Enggak, kau tidak bosan menerima pengampunan dariku dan ya, mohon ampunan. Dia perhatikan. Dari budaya syirk dan yang tertutup itu. Amin. Subhanallah, siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Waduh, kebetulan nih, kasih tahu dong cara agar berhindar dari godaan syaitan. Berlindunglah kepada Allah dengan membaca surah As-Sajdah. Benar, surah ini spesial banget. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membacanya sebelum beliau tidur. Memang apa keistimewaan surah itu? Surah ini dapat mendatangi diri dari gangguan syaitan. Sampai-sampai syaitan tak punya harga diri karena bacaan surah ini. Waduh, kok bisa? Apabila seorang anak Adam membaca surah As-Sajdah, kemudian dia bersujud, maka pergilah syaitan menemui seraya menangis dan berkata, betapa celakanya aku, anak Adam diperintahkan untuk bersujud. Ia pun bersujud, maka ia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, aku pun enggan, maka aku mendapatkan neraka. Gak kebayang ya, syaitan yang begitu sombongnya ternyata bisa mewek juga. Betul tuh. Makanya jangan lupa baca surah itu. Siap-siap. Oh ya, selain itu apa ada lagi keutamaannya? Tentu saja dalam sebuah riwayat surah ini telah akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Sungguh di sini tertulis ada Baik. Video ini menceritakan seseorang yang pengen melakukan sujud apa? Sujud tilawah atau sujud sajadah. Tadi kenapa dia sujud tilawah tadi? Ayo. Apa itu?
ayat-ayat tentang sajadah atau surat-surat ayat sajadah. Pintar semua anak bapak ini. Tolong kalian amati video ini tentang apa lagi, menceritakan tentang apa. Ya. Aisyah, lihat, ada Bu Guru sedang sholat. Kita tunggu sampai Bu Guru selesai ya. Iya sih, Pak. Bu Guru sudah tahiyat akhir. Sebentar lagi selesai, Syah. Iya sih, Pak. Tuh, Ibu Guru sudah salam. Loh, tapi kok Bu Guru sujud lagi? Iya ya. Itu Bu Guru sujud apa ya? Nanti kita tanya saja langsung ke Bu Guru ya. Perhatikan. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Syifa, Aisyah. Kalian mau sholat ya? Iya Bu Guru. Bu Guru, kenapa tadi selesai salam Ibu sujud lagi? Oh itu, tadi ibu sujud sahwi anak-anak. Sujud sahwi. Nah, baik. Penasaran kan? Kenapa dia melakukan sujud tadi disebut sujud sahwi? Pertanyaannya kenapa dia melaksanakan sujud sahwi? Nah, ya, ada yang bisa mengamati video tadi. Kenapa Pak Ibu gurunya melakukan sujud sahwi? Ada yang bisa? Belum? Nah, silakan. Apa itu sujud sahwi? Ya, karena kalau kita amati tadi, ibu guru ini tadi lupa bacaan atau gerakan sholat. Artinya sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa dan atau rukun sholat. Nah, kita akan membagi kelompoknya masing-masing membahas tentang diskusi yang kita sampaikan pokok bahasan dalam video tadi, yang akan kalian sampaikan dalam sebuah diskusinya. Baik, silakan kita membagi kelompok. Baik. Pak akan membagikan LKPD-nya. Bisa kita mulai belajar? Halo. Baik, Pak akan membagikan LKPD sesuai dengan pokok bahasan masing-masing. Baik. Sudah dapat semua? Ya, itu ada lembaran, silakan diskusikan. Baik, Pak akan menjelaskan seperti yang tadi dalam pembukaan tadi. Setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, ini yang disebut dengan tim ahli. Nah, tim ahli ini dia membahas khusus. Meja nomor 1 membahas tentang sujud syukur. Meja nomor 2 membahas tentang sujud tilawah. Nomor 3 membahas tentang sujud sahwi. Nomor 4 kembali ke membahas tentang sujud syukur. Silakan kerjakan. Ya, silakan bekerja. Tulis apa pengertian sujud syukur. Tulis pengertiannya. Jangan tidak belajar. Ini sujud syukur juga. Ini sujud, tulis pengertian yang kalian dapatkan. Nanti informasi ini kalian bagikan pada kelompok kalian masing-masing. Ya. Baik, kalau sudah kelompok tim ahli, kembali lagi ke kelompok intinya. Baik, tugas tim ahli akan menyampaikan informasi kepada teman kalian bahwa apa yang kalian dapatkan tadi. Dan di LKPD tadi sesuai dengan LKPD-nya masing-masing. Ya, silakan kerjakan LKPD kelompoknya. Bagikan. Ya, ini nanti ya ini kalian membahas tentang sujud
sujud tilawah. Nah, ini kan ada gambar. Gambar ini kalian deskripsikan. Nah, kalau tidak bisa mendeskripsikan gambar ini, di sebelahnya ini ada deskripsinya. Nah, maka di sini ada pertanyaan. Maka gambar ini tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan hasil presentasi kerja kelompok kami. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Jalindri sebagai ketua atau sebagai penyampaian. Perkenalkan, nama saya Mega Nadia Purnamasari sebagai sekretaris. Sebelum mulai, kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Hasil presentasi kami adalah tata cara sujud sahwi. Melaksanakan sebelum salam terakhir tasyahud akhir. Apabila dilakukan rakaatnya, maka dia akan menyempurnakan rakaatnya. Sebagai contoh, melaksanakan sholat zuhur, dia ragu tentang rakaat yang dikerjakan 4 rakaat atau 3 rakaat. Maka sebelum salam dia akan menambahkan 1 rakaat lagi, lalu dia melaksanakan sujud sahwi. Itu saja presentasi dari kami. Semoga saja bisa diterima Bapak Guru dan teman-teman. Ya, itu presentasinya. Silakan buka sesi tanya jawab. Pada teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan berdiri, kalian kenalkan namanya, jelaskan tepat. Perkenalkan, nama saya Nala Melanda. Saya izin bertanya, bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi? Ya, melaksanakan sujud sahwi. Ya, melaksanakan sujud sahwi bagaimana? Ada 2 cara. Pertama, Lupa di dalam sholat, kedua dikerjakan setelah sholat. ya, ada 2 cara. Pertama, lupa di dalam sholat, ada setelah di luar sholat, yaitu setelah salam. Bagaimana caranya? Nah, kalau caranya itu lupa sebelum salam, maka dia sebelum salam mengerjakan pada rakaat yang lupa. Kalau selesai salam, dia tidak lagi. Namanya selesai salam. Berarti dikerjakan itu setelah salam. Dia langsung sujud sahwi, langsung membaca ayat-ayat sujud sahwi. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, kelompok 4 ya? Kelompok 4 sudah? Ya, silakan. Ya, nanti. Silakan maju ke depan. Siapa yang nampil? Suaranya yang keras ya, Bek? Yang keras, jelas, tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi. Sebelum kami membacakan presentasi, kami memperkenalkan diri. Ketua Cynthia, Sekretaris Lala, yang berpresentasi Fikri dan Reva, anggota Abel Menitasari. Ya, silakan bacakan presentasinya. Bagaimana tata cara bersyukur? Berikut ini adalah tata cara hidup syukur. Berdiri menghadap kiblat, berniat melaksanakan sujud syukur, mengucapkan takbir, sujud 1 kali dan dilanjutkan dengan mengucapkan doa, duduk akhir dan salam pertama, duduk akhir dan salam kedua. Ya. Ada sudah? Masih ada? Ya, cukup bahasanya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada bertanya, Pak Ayek pengen tanyakan. Sujud syukur itu apabila seseorang, apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan dalam mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendapat nikmat saja? Apa saja? Dalam musibah bisa? Ya. Kasih aplaus. Pertanyaan langsung. Untuk Fikri, silakan duduk. Nah. Baik.
setelah diskusi tadi, kita telah dapat pengalaman. Pengalaman bagaimana pengertian, bagaimana tata caranya. Tinggal lagi mempraktekkannya. Kita ambil kesimpulan pelajaran hari ini. Apa yang kita peroleh pelajaran hari ini? Tentang materi apa? Pertama, materi apa yang kita pelajari? Tentang sujud. Terus sujud. Terus sujud. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan karena lupa dalam bacaan dan gerakan sholat. Kalau sujud tilawah, siapa yang bisa tunjuk tangan? Apa itu sujud tilawah? Silakan, apa jawabnya? Iya, silakan, Bu. Sujud yang dilakukan karena mendengarkan ayat-ayat saja. Iya, sujud yang dilakukan karena mendengarkan ayat-ayat saja. Kasih aplaus untuk temanmu. Baik. Kalau sujud syukur itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, sujud syukur. Ayo silakan. Fikri ini. Ya, silakan Budi. Ya, silakan Bik. Sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat oleh Allah ataupun tidak mendapat nikmat ataupun dapat musibah. Ya, sujud dilakukan karena mendapat nikmat dan musibah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu bacaan sujud syukur? Ada yang tahu bacaannya apa bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Nah, sekarang apabila apa yang disampaikan Fikri tadi, apabila misalnya kalian mendapatkan dalam suatu perjalanan, misalnya kalian mau berangkat ke Bengkulu, di tengah perjalanan tiba-tiba mobil yang kalian tumpangkan ini dalam musibah, tetapi kalian selamat. Apa yang kalian lakukan? Lakukan sujud syukur. Sujud. Alhamdulillah, artinya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan sujud syukur, sujud tilawah, sujud. Nah, itulah kesimpulan pelajaran hari ini. Baik, silakan diisi. Enggak boleh secontohan. Ya. 1, 2, 3 diisi. Namanya diisi betul. Diisi. Sudah belum? Baik, kalau sudah selesai kita kumpulkan. Mohon diserahkan. Nah, sebelumnya Pak akan nanyakan, bagaimana perasaan belajar hari ini? Menyenangkan? Suka? Kalau suka dan menyenangkan, mudah-mudahannya hasilnya lebih baik. Baik, untuk pelajaran minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara pelaksanaannya dengan melalui video pembelajaran. Nanti kalian minggu depan membuat video sujud syukur. Prakteknya membuat video dalam prakteknya. Dalam sebuah produknya membuat video melaksanakan praktek sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Baik, itu untuk pelajaran minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang pengen ditanyakan atau sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, mari kita akhiri bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.